peraturan daerah itu adalah aspirasi antara pihak legislatif dalam hal ini DPRD dengan pihak eksekutif. Eksekutif sebagai eksekutor atau pelaksana wajib menjalankan apa yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Begitu banyak alasan yang diungkapkan masyarakat terkait penolakan kebijakan ini. Masyarakat menganggap kebijakan ini diskriminatif. Masyarakat menganggap kebijakan ini tidak efisien dan membuang waktu dan juga biaya. Belum lagi masyarakat yang mata pencahariannya di sekitar jalan M. Tamrin dan Merdeka Barat, seperti kurir, tukang ojek dan lain-lain. Walaupun di satu sisi Pemprov DKI sudah menyediakan bus gratis, lagi-lagi sebagai pengganti kebijakan pelarangan motor ini, tapi kebijakan bus gratis ini bawah banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena waktu tunggu bus gratis ini yang lama, belum lagi yang okupasi atau daya isi dari bus itu lebih banyak digunakan oleh ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah yang ingin berlibur saat mereka libur sekolah, bukan digunakan oleh para pengendara motor yang harusnya menggunakan itu. Kebijakan ini kan seolah menunjukkan bahwa sebetulnya daerah M. Tamrin ada sampai Merdeka Barat itu seperti kawasan yang eksklusif yang hanya boleh dilalui oleh kendaraan mobil. Padahal kita sama-sama tahu bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik dan hak masyarakat untuk berpindah tempat itu diatur dan dijamin oleh negara. Negara wajib untuk memenuhi, negara wajib untuk menghormati, negara wajib untuk menjalankan apa yang menjadi hak-hak dasar warga negara. Kalau pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini melakukan pelarangan sepeda motor, itu sama saja, ya dapat saya katakan bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang masyarakat itu mendapatkan akses publik untuk melintas, akses publik untuk pindah tempat dan segala macam. Nah, persoalan yang muncul, sebagaimana dulu kasus istri Inwan. Kok dibatasi, masa penumpang harus 3? Begitu juga kala busway. Kok busway? Sudioso mengatakan bahwa ini adalah satu terobosan. Bagi kita enggak, saya termasuk yang kritik itu. Apa hebatnya? Bahasanya dulu dengan program. Apa hebatnya? Jalan sudah ada, tinggal batasi pinggir. Yang hebat itu menciptakan baru. Gitu. Bahasa kita begitu. Tapi oke lah, itu satu kenyataan, itu yang bisa dilakukan dengan sistem pemerintahan yang dulu. Kita terima apa adanya. Dan itu ternyata bermanfaat untuk memberikan akses lebih cepat, tidak macet, anti macet, dan harganya juga lebih murah. Kita terima sebagai positifnya. Nah, mobil. Dan dibatasi lagi, mobilnya harus baru, tidak boleh lebih dari 10 tahun katanya. Nah, itu narsis sekali itu. Ya, yang persoalannya apa kalau orang 11 tahun kalau ini saya tidak melihat kelihatan ini yang berduit, kita itu yang berduit, jadi menguasai. Saudara lihat saja Jakarta ini siapa yang tidak menguasai, siapa orang kaya yang tidak menguasai lahan, tempat tinggal, apartemen, rumah dan seterusnya dengan segala barang-barang mewah. Jadi masih berduit. Jadi kalau kita mengatakan kita itu siapa adalah orang kaya yang punya duit banyak, ya kan? Dan mereka tidak perlu berhemat. Yang perlu berhemat itu orang miskin. Iya. Orang kaya untuk ada berhemat, dia kaya kok, dia punya. Oke, beruntung. Nah, biasanya ini yang masalah. Nah, ini yang masalah. Jadi ini kalau kita mengatakan bahwa ada satu kebijakan itu harus berpihak kepada yang disenting. Sebab yang kaya yang berkuasa itu tidak perlu dibela lagi. Nah, ini di sisi kebijakan itu, di sini kami lihatnya bahwa kebijakan itu belum. Nah, kembali kenapa harus bicara protokol jalan hukum sehingga menjadi restoris yang memang kita bisa katakan dengan semangat yang berbeda. Sejak dibangun tuh Anwar Soekarno itu memang diperuntukkan untuk mobil. Jalannya terlalu besar waktu itu untuk jumlah mobil yang belum terlalu banyak. Tapi pandangannya mungkin visioner karena depan ini pasti akan ramai ya. Terus di sekarang memang susah jalan. Dan rencana pelarangan ini kan juga saya ingat dulu tahun
kemudian dikaji kembali. Saya pikir juga kalau kita melihat dari jarak yang lebih jauh, pilihan Tamrin sampai Medan Merdeka Barat adalah pilihan kecil dari semula yang mau sampai Sudirman, karena dari Bundaran HI sampai Medan Merdeka Barat itu kan cuma 5 km. Yang kemudian ketika Ahok ditanya kenapa jalan ini, dia tidak menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari rencana besar termasuk rencana yang besar, tapi dia menjelaskan bahwa di ruas yang 5 km ini masih banyak jalan belakang. Jadi seolah baik gitu. Jadi seolah baik gitu kan, masih di ruang bahwa masih di jalan belakang daripada dalam tanda petik sebenarnya tidak dikatakan daripada sampai Sudirman dan lebih banyak kacauan. Dan itu pun sempat jadi rencana yang kemudian juga ternyata batal. Tapi niatnya termasuk juga mungkin ini juga bagian dari karakter pelarang itu ya, ke depan itu yang akan dicanangkan. Akan bebas dari kemacetan, akan mendapat pelayanan transportasi yang baik dan yang lain sebagainya. Tapi ini terlalu terfokus di Jakarta saja. Di daerah-daerah lain sangat tidak mendapatkan yang sama seperti yang Jakarta dapatkan di Papua, Ambon, Kalimantan, lain daerah-daerah lain tidak merasakan yang ada yang sama. Saya setuju tadi dengan pendapatnya, yaitu kekeliruan Pemprov DKI yang mengeluarkan larangan roda 2 di jalan-jalan tertentu di ibu kota DKI Jakarta yang bersifat diskriminatif. Kenapa bersifat diskriminatif? Karena larangan ini hanya diberlakukan di satu pihak saja. Kenapa kita tidak coba di pihak yang kedua, dalam hal ini kendaraan roda 4, yaitu kendaraan pribadi? Mengambil kebijakan itu, gitu. Misalkan ada satu masalah yang mungkin kalau macet, banjir, macet itu mungkin sudah menjadi problem di kota-kota besar dimanapun ya. Dimanapun kota besar pasti macet, pasti, gitu. Dan di satu sisi Anda harus mengambil. Maksud saya lagi-lagi attitude karakter kita. Nah, sebetulnya masalahnya kalau berhadapan dengan haknya itu tidak bisa ada jalan keluarnya. Tapi yang masalahnya berhadapan dengan pemegang kekuasaan, itu yang masalah. Sebab penikmat itu adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit. Dari Bapak Kalau